Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sahabat CCTV Sip dimanapun berada yang saya cintai dan sembahkan, pionir di seluruh Nusantara yang saya cintai dan sembahkan, apa kabar semuanya? Semoga diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari malapetaka, dan dicerdaskan hati dan pikirannya. Oke, kesempatan di siang hari ini saya akan mengulas komentar ya dari sahabat kita Pak Ahmad Basuni ya, di sini mengomentari tentang pembahasan topik open market mandiri dan member prioritas ya, yang judulnya open market mandiri dan member prioritas. Nah, kemarin sudah saya jelaskan di sini ya, mungkin ada yang saya singgung tentang GDH untuk open market mandirinya dan member prioritasnya, itu kan saya tidak menyebutkan mananya dulu. Hanya pertanyaan dari sahabat-sahabat yang ditanyakan saya jawab di sini ya. Emang open market mandiri di GDH tidak memungut dana, itu juga nggak masalah, silakan aja. Kan saya di sini hanya menjelaskan misalkan ada pungutan dana harus diwaspadai. Ya, saya rasa sudah jelas semua di sini ya. Nanti akan kita simak juga di grup WhatsApp tentang share-share dari P-Shop Global ya, showroom yang di-share-share ke grup-grup pionir tentang member prioritas dan apa saja yang dikatakan sama mereka sama tim manajemennya ya. Nanti kita akan kupas semua. Jadi sahabatku, agar tidak salah paham, dari Pak Ahmad Basuni ini ya menyatakan kalau untuk keamanan para pionir yang menjadi member di platform diperlukan data itu sebelum open mainnet yang diizinkan oleh core team transaksi peer to peer atau peer to web. Jadi belum bisa secara online penuh. Ini kata Pak Ahmad. Agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terhadap pionir, maka seharusnya sebelumnya dilakukan daftar lewat online ya. Jadi penjelasannya ini seperti ini, misalkan kata dia ya, HP saya hilang, lalu ditemukan seseorang yang kebetulan mengerti tentang Pi, karena dia bisa langsung datang ke gerai untuk belanja menggunakan HP saya. Ini kata Pak Ahmad. Maka dengan adanya data pribadi yang tercatat di platform itu, pihak petugas gerai bisa mengecek apakah yang belanja itu betul pemilik HP yang sesungguhnya dengan meminta pembeli menunjukkan KTP asli. Itu salah satu manfaat kenapa pihak platform meminta data membernya. Nah, jadi gini sahabatku ya, PayNetwork, Project PayNetwork ya, dari core team sendiri tidak pernah menyatakan Anda memberikan data pribadi ya, tidak pernah menyarankan ya kepada pihak ketiga. Jadi PayNetwork juga nanti kalau sudah bertransaksi, sudah di jaringan open mainnet juga tidak ada ya harus meminta data pribadi. Di situ kan kita menggunakan kata frasa sandi untuk membuka dompet kita ya. Melakukan pembayaran pun itu menggunakan kata frasa sandi dan sidik jari. Jadi ini kelas tuh pintar. Walaupun HP teman-teman hilang, misalkan mau ke gerai GDH ya, hilang, ditemukan orang itu ya nggak akan bisa buka karena kata frasa sandinya hanya Anda yang tahu ya. Makanya jangan disimpan di HP, sudah dikasih tahu ya, ditulis, dicatat, atau kalau bisa dihafalkan. Saya rasa kalau ini bernilai tinggi nantinya ya, teman-teman pasti juga akan mencoba untuk menghafalkan ya, pasti, karena itu uang nilai tinggi ya, uang gede gitu kan, ibaratnya seperti itu. Apalagi bisa mendapat mobil hanya dengan 0,0 sekian pi. Nah kan, makanya itu harus diamankan kata frasa sandi. Walaupun ditemu orang sampai double silite nggak akan bisa dia bayar ke sana. Jadi ini bukan alasan yang tepat ya. Jadi jangan sampai bapak ibu itu dikasih keterangan yang digeblok-geblokin aja ya, nggak ada. Namanya belanja sudah era digital ya, kebebasan finansial, apalagi menggunakan mata uang digital ya, nggak ada namanya minta data-data pribadi. Yang ada adalah membuka kode QR ataupun Anda mengirimkan ke wallet yang di toko tersebut, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah ini hati-hati ya, data pribadi itu berbahaya, jangan asal terpancing ya. Oke, yang GDH itu intinya dia open market mandirinya nanti di Januari ya kan. Kemudian nanti hanya mengumumkan data-data pribadi. Oke, langsung kita lanjut
di grup WhatsApp ya, ada kabar dari Bishop Global, nanti akan kita pelajari dan akan kita review. Oke, kita masuk di grup WhatsApp Pioneer ya, di daerah Jawa ya. Ini di sini teman-teman, kita akan langsung saja ya. Kalau Pioneer lama mungkin sudah paham ya, banyaknya berbagai macam yang kayak dulu, seperti ada KPIG, Tokopedia, dulu sering juga masuk trading, report, bermacam-macam lah ya yang masuk menyusup dalam grup komunitas Network. Oke, kita langsung saja. Kalau yang teman lama sudah tahu, kita langsung ke bawah ya. Di GDA sendiri, di kota saya ini juga teman saya ya, timnya, dan saya juga kenal, tapi saya tidak sehati ya. Beliau juga dulunya sudah pernah saya sering nasihati karena sering kena investasi bodong ya. Dan saya itu tidak semudah itu teman-teman mau memberikan data pribadi kita dengan sesuatu yang belum wujud, masih menunggu lagi nanti kan gitu. Kecuali yakin sudah ada tokonya, gerenya ya, silakan mendaftar Pioneer, masuk ke sana, didata. Nah oke, langsung DCP, ambil mobil, bayar. Nah itu saya baru percaya. Kalau masih hari ini gini saya belum percaya sahabatku ya. Hati-hati karena data pribadi Anda itu sangat penting ya. Oke, di sini sahabatku, kita langsung saja saya ulas yang ini ya, mana tadi. Oke, kita dengarkan, nanti kita review ya. Saya akan coba menjawab. Bishop Global itu adalah marketplace yang ada di Indonesia. Marketplace Bishop Global awalnya bernama Bishorum. Nah, setelah akan open mainnet global, saya akan coba menjawab. Bishop Global itu adalah marketplace yang ada di Indonesia. Marketplace Bishop Global awalnya bernama Bishorum. Nah, setelah akan open mainnet global karena sifatnya global, maka namanya diganti Bishopping Global. Dan Bishopping Global ini adalah marketplace yang ada di Indonesia. Itu jawabannya Pak Yatin. Kemudian apa open mainnet mandiri itu? Open mainnet mandiri adalah open mainnet atau open market yang dilakukan oleh marketplace di suatu wilayah. Contoh selama ini yang sudah kita lihat adalah open mandiri atau open mainnet mandiri di Cina. Itu hanya berlaku di wilayah Cina. Sehingga kalau dari wilayah lain, dari negara lain, katakanlah dari Indonesia, mau belanja di Cina pada saat open mainnet mandiri, maka tidak bisa karena sifatnya itu wilayah. Nah, begitu juga open mainnet mandiri yang ada di Indonesia yang nanti akan dilakukan oleh Bishop Global adalah open mainnet mandiri yang bersifat wilayah yang ada di Indonesia. Nah, open mainnet mandiri ini juga disarankan oleh Kortim, bahkan Bishop Global itu memang sudah direkomendasikan, disetujui oleh Kortim. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk kematangan ekologi, kematangan ekosistem, kematangan utilitas. Sehingga kalau open mainnet mandiri ini nanti lancar, maka pada saat open mainnet global, para pionir ini bisa membarterkan koinnya dengan mudah dan dengan lancar. Nah, open mainnet mandiri yang ada di Bishop Global ini adalah open mainnet yang sudah disetujui oleh Kortim, bahkan ini merupakan duta Kortim atau utusan dari Kortim agar marketplace yang ada di Indonesia, ekologi yang ada di Indonesia, ekosistem yang ada di Indonesia itu bisa berjalan sebelum open mainnet global. Open mainnet mandiri selain didukung oleh Kortim, juga didukung oleh investor dari luar negeri, dan dananya cukup besar yang dia bawa, yaitu informasi dari manajemen Pak Abdur itu disebutkan sampai 4 digit triliun. Nah, ini cukup dana yang cukup besar. Nah, ini tujuannya untuk open mainnet mandiri di Bishop Global yang sifatnya masih wilayah Indonesia. Bagaimana mekanismenya, pelaksanaannya? Pelaksanaannya nanti pada saat tanggal 20 Desember itu Bishop Global akan melakukan launching aplikasi, dan itu sebagai tanda pembukaan atau awal dari open mainnet mandiri. Setelah tanggal 20 Desember dan seterusnya sampai datangnya open mainnet global, maka Bishop Global melakukan open mainnet mandiri dan para pionir member prioritas bisa membarter koinnya yang semula 0 nilainya pada saat open mainnet global, open mainnet mandiri tanggal 20 Desember nanti, maka nilai koin akan menjadi 4,7 miliar. Nah, pelaksanaan untuk open mainnet mandiri di Bishop Global hanya diikuti oleh member prioritas. Bagaimana yang bukan member prioritas? Yang bukan member prioritas tentu tidak bisa mengikuti pelaksanaan open mainnet mandiri. Nunggu nanti silahkan setelah open mainnet global baru bisa menukarkan uangnya.
Jadi mekanisme seperti itu Pak. Nanti mekanismenya Vsauce Global menyediakan aplikasi yang di dalamnya itu nanti berisi tentang barang-barang atau produk-produk yang bisa dibarter oleh pionir member prioritas, diantaranya adalah mobil, motor, mobil dari berbagai jenis merek, kemudian motor dan juga emas serta elektronik, kemudian sembako, barang-barang fashion dan lain-lain. Itu nanti semua kebutuhan pionir ada di Vsauce Global pada saat open mainnet mandiri. Tetapi pada saat awal, ibarat bayi yang baru lahir, mungkin seperti mobil, motor, segala macam itu masih terbatas. Tetapi nanti setelah berjalan 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya, insya Allah nanti dari Vsauce Global sudah menyediakan dan para member prioritas sudah bisa barter. Karena saat ini memang sudah dilakukan MOU antara pabrikan-pabrikan kendaraan seperti Toyota, Daihatsu, dan Mitsubishi dan lain-lain. Itu sudah dilakukan MOU. Kemudian juga dengan PT Antam. PT Antam itu menyediakan emas yang jumlahnya sangat besar, baik perhiasan maupun logam mulia. Informasi yang kemarin disampaikan Pak Abdur, itu PT Antam sanggup menyediakan sampai 10.000 ton emas yang bisa dibarter oleh para pionir Indonesia, khususnya para member prioritas. Jadi itu Pak mekanismenya nanti pembelian lewat atau barter nanti lewat aplikasi yang disediakan oleh Vsauce Global. Kita cukup duduk manis di rumah, kita pesan barang, kemudian barang itu akan diantar ke rumah selambat-lamanya dalam waktu 3 hari insya Allah. Berbeda dengan kendaraan, kalau mobil dan motor tentu datang ke dealer karena kaitannya nanti untuk urusan surat menyurat dan lain-lain itu nanti harus datang ke dealer pionir atau member prioritas tadi. Jadi itu Pak untuk mekanisme pelaksanaan open mainnet mandiri di Vsauce Global. Kami mengharap kepada teman-teman pionir yang belum bergabung di member prioritas, ayo segera bergabung karena tanggal 20 Desember dan seterusnya Vsauce Global akan open mainnet mandiri dan dengan harga GCP 314.159 dolar Amerika atau setara dengan 4,7 miliar rupiah. Itu Pak jawabannya. Jika tidak terjadi open mainnet mandiri, apa konsekuensinya atau begitu ya Pak ya? Nah penjelasannya begini. Open mainnet mandiri yang akan dilakukan oleh Vsauce Global ini 99% akan terjadi. Hanya 1% yang tidak terjadi. Itu 1% itu milik Allah. Kalau Allah sudah menghendaki, meskipun 1% maka tidak akan terjadi. Nah, kenapa bisa mengatakan 99% itu akan terjadi? Karena memang Vsauce Global sudah siap. Pertama, izin secara legalitas, Vsauce Global sudah berbentuk PT Vsauce Global dan untuk pengurusan izinnya sudah selesai lengkap. Yang kedua, Vsauce Global sudah mempunyai investor yang akan membawa dananya 4 digit triliun. Yang ketiga, Vsauce Global sudah berusaha untuk merekrut member prioritas yang ditargetkan oleh investor itu sebanyak 100.000 member prioritas, dan itu diupayakan semua bergerak untuk mengupayakan agar member prioritas itu bisa tercapai. Kemudian Vsauce Global sudah menentukan waktu, yaitu tanggal 20 Desember 2023. Vsauce Global juga sudah booking hotel, yaitu Hotel Sultan di Jalan Gatot Subroto. Kemudian Vsauce Global juga sudah booking IO, event organizer yang akan melaksanakan kegiatan itu, dibantu nanti oleh para pionir sebagai panitia. Jadi kemungkinan untuk tidak terlaksana itu hanya 1%, dan 1% itu adalah milik Allah. 99% open mainnet mandiri di Vsauce Global akan terjadi, yaitu pada tanggal 20 Desember 2023 yang hari itu adalah launching open mainnet mandiri Vsauce Global yang langsung akan diumumkan oleh Bapak Ridho Irawan selaku CEO dari Vsauce Global Indonesia ini. Nah itu Pak jawabannya. Jadi 99% itu persiapan memang sudah dilakukan. Kemudian selain tadi sudah saya sebutkan, juga sudah melakukan MOU dengan kendaraan bermotor, MOU dengan elektronik, handphone, kemudian MOU dengan PT Antam. Itu semua adalah persiapan-persiapan yang dilakukan oleh manajemen Vsauce Global dalam rangka untuk mengupayakan agar open mainnet mandiri itu bisa terjadi. Kemudian open mainnet mandiri juga sudah didukung oleh core team, di mana core team ini memantau terus, dan beberapa waktu yang lalu itu core team apresiasi terhadap persiapan-persiapan yang sudah dilakukan Vsauce Global dalam rangka pelaksanaan open mainnet mandiri yang ada di Indonesia. Cakupan dari open mainnet mandiri ini adalah untuk wilayah Asia Tenggara dan wilayah Eropa. Tapi tentu diutamakan adalah wilayah Indonesia dulu.
Jangan sampai keluar negeri ngurus orang luar negeri, tetapi pionir yang ada di Indonesia belum cukup. Cukupkan dulu pionir yang ada di Indonesia semua kebutuhannya, baru setelah pionir Indonesia semua tercukupi, baru Bishop Global ekspansi ke luar negeri seperti wilayah Asia Tenggara dan juga wilayah Eropa. Nah, itu pun kalau disetujui oleh Kortim. Karena yang namanya open minded mandiri itu per wilayah, jadi bukan antar wilayah apakah diizinkan atau tidak. Misalnya di luar wilayah Indonesia barter di Bishop Global yang ada di Indonesia. Nah, itu Pak jawabannya. Jadi kita yakin 99% open minded mandiri di Bishop Global akan terjadi. Yakinlah dan optimislah kita, ajak teman-teman sebanyak-banyaknya agar member prioritas ini bisa bertemu. Terima kasih. Ya, melengkapi Pak yang tadi terlupakan. Tanggal 20 Desember 2023 pada saat launching aplikasi Bishop Global itu juga akan dihadiri atau Bishop Global mengundang para pejabat di Indonesia. Di antaranya adalah Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, Menkominfo, kemudian Bapepti, Ketua DPR, MPR, dan lain-lain pejabat-pejabat negara itu diundang. Semoga saja beliau-beliau ini bisa menyempatkan diri datang di acara itu. Nah, kalaupun tidak, yang penting dari Bishop Global sudah mengundang, dan kita berharap mudah-mudahan dengan kehadiran para pejabat negara ini, maka keberadaan para pionir Indonesia menjadi legal dan diakui, walaupun secara legalitas Bishop Global ini sudah legal karena sudah punya izin, yaitu PT Bishop Global. Nah, kemudian pada saat launching nanti juga akan disiarkan oleh televisi swasta, yaitu RCTI, yang akan di-booking oleh manajemen Bishop Global, yang itu nanti akan menyiarkan launching Bishop Global. Jadi bagi para member prioritas yang tidak bisa datang ke hotel Sultan, silahkan menyaksikan dari rumah, bisa live streaming atau menyaksikan televisi. Karena Hotel Sultan ini kapasitasnya terbatas, hanya untuk 1.000 orang, dan itu pun nanti yang akan datang itu mungkin manajemen akan mengatur para perwakilan-perwakilan dari seluruh Indonesia diberikan jatah berapa orang, itu wewenang dari tim manajemen. Jadi bagi kita yang nggak bisa hadir, nggak apa-apa, kita menyaksikan dari rumah. Kemudian saat launching nanti juga akan ada door prize, diantaranya adalah mobil Pajero Sport, Toyota Avanza, kemudian ratusan elektronik. Yang itu semuanya akan diundi di depan notaris dan di depan pejabat. Siapapun nanti yang dapat undian itu akan dihubungi, kemudian kalau memang yang bersangkutan ada di tempat, maka langsung melakukan transaksi pada saat itu yang diketahui atau disaksikan oleh para pejabat dan notaris. Bagaimana jika yang keluar itu para member prioritas yang tidak ikut, misalnya dia di rumah, maka yang bersangkutan akan dihubungi. Kemudian yang bersangkutan kalau memang dia dihubungi bisa, kemudian melakukan transaksi barter tadi dengan Bishop Global. Setelah itu maka kendaraan itu nanti setelah administrasinya selesai bisa dibawa pulang atau mungkin hari berikutnya akan diantar ke rumah kita masing-masing. Bagaimana ketika dihubungi tidak bisa, tetapi ketika diundi dia keluar namanya, nomor registrasinya, nggak masalah, karena dari tim manajemen bagi member prioritas yang diundi nomor registrasinya keluar, maka tidak akan dialihkan. Jadi tidak akan ada undian ulang. Misalnya Pak Yatim ketika diundi tidak berada di tempat, ketika dihubungi juga nggak bisa, tetap undian itu yang sudah namanya atau nomor registrasi Pak Yatim keluar, tetap nanti Pak Yatim yang akan menerima. Jadi nggak akan dialihkan pada siapapun, karena itu rezeki dia, ya udah itu milik dia gitu. Nah, jadi itu Pak untuk sekedar tambahan. Kemudian kalau tadi ditanyakan kantor perwakilannya di mana, kantor pusatnya itu Bishop Global ada di Singkawang. Kemudian Bishop Global saat ini juga sedang membangun kantor di Jakarta. Informasi dari tim manajemen cukup besar kantornya, dan itu nanti akan mengendalikan dari seluruh kegiatan-kegiatan di Bishop Global yang dipusatkan di Jakarta. Jadi itu Pak, semuanya jelas, semuanya sudah ditentukan, sudah ditetapkan. Jadi mau apa lagi kalau kita ragu? Nah, kalau kita tidak percaya dengan orang lain, ya sudah, jangan berharap orang lain percaya sama kita. Ya, harapan saya seperti itu. Apa yang diinformasikan ini adalah saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh tim manajemen setiap obrolan-obrolan yang saya ikuti. Jadi saya tidak mengarang cerita, tidak mengarang kata-kata sendiri, tapi apa yang saya sampaikan adalah murni yang saya dapatkan informasi-informasi dari tim manajemen Bishop Global. Itu Pak, terima kasih atas pertanyaannya, dan mudah-mudahan pertanyaan ini kalau dari orang lain Bapak bisa teruskan supaya yang bertanya itu kalau memang terbuka hatinya bisa ngerti gitu. Tapi kalau pertanyaan ini sifatnya hanya ingin mengetes, menguji atau nanti justru menjelek-jelekan, ya silahkan aja lah gitu. Ya, kita berdasarkan fakta. Itu aja Pak Yatim, terima kasih. Baik sahabatku, bisa kita ambil kesimpulan ya. Jadi si Bapak tadi yang
berbicara, itu mendengarkan katanya dari tim manajemennya, ya, dengar sendiri. Kemudian beliau meminta share-share ke grup-grup, dan kita tarik kesimpulan pada intinya adalah yang bikin mengganjal, satu, ada mengeluarkan biaya untuk member prioritas. Ya, mungkin sudah tahu sendirilah ya berapa nominalnya teman-teman. Kemudian yang perlu diwaspadai lagi, kalau memang itu 99%, berarti belum 100%. Nggak perlu harus pasti ya, harusnya pihak sana itu insya Allah gitu ya. Insya Allah nanti 20 Desember akan launching open mainnet mandiri gitu. Nggak perlu harus ini 99% pasti, tapi ada 1% insya Allahnya tadi kan, ini yang bikin mengganjalnya. Jadi misalnya seperti sahabatku mau, Pak saya nanti pasti datang ke sana, ya pasti harus datang kan gitu, namanya pasti. Beda dengan Pak insya Allah saya nanti datang, ya berarti sesuatu ada halangan. Nah ini yang membuat kita agak mengganjal. Oke, simpel lagi, bukannya saya tidak mendukung atau tidak percaya sahabatku ya, tetapi ya kita harus hati-hati, waspada dan cerdas, karena ini juga masih akan ya ibaratnya seperti jenengan mau beli kucing tapi masih dalam karung kan gitu, belum tahu masih katanya, tapi Anda sudah mengeluarkan sejumlah rupiah Anda supaya Anda mendapatkan kucing yang nantinya akan Anda tukar dengan Bitcoin Anda, ya seperti itu sahabatku ya. Dan tentunya sahabat-sahabat juga akan tergiur dengan grand prize hadiahnya. Nah, kecuali sudah diumumkan ya sudah launching di Jakarta ya, di tiap-tiap kota juga ada, silakan pionir bisa langsung datang ke toko-toko, ke showroom-showroom terdekat, tukarkan Bitcoinnya. Nah itu realistis, itu juga kayaknya nggak mungkin deh ya saat ini kalau belum mau mainnet global ya. Jadi walaupun Anda nanti mendapatkan kaos, mungkin ya topi ya seperti itu ya, wajar, dia juga mungkin nyari untung lah gitu kan, dari mungkin berapa biaya Anda mendaftar jadi member prioritas, ya mungkin Anda dikasih tadi, atau prioritas mungkin tidur di hotel gitu kan. Tapi pionir pasti ada aja yang takut nanti nggak kebagian mobil, nanti nggak kebagian emas. Karena apa? Karena dia tidak daftar member prioritas, itu yang menjadi pancingan tadi. Sedangkan yang nggak daftar member prioritas akan menunggu open mainnet global. Ya sudah, kita tunggu saja open mainnet global kalau yang cerdas. Kemudian yang lebih ini lagi sahabatku, ada undangan-undangan menteri-menteri tadi ya akan diundang. Itu hal-hal semua yang membuat merangsang para pionir kan gitu, mengundang menteri-menteri, segala menteri ada tadi kan, menteri keuangan, perdagangan. Nah ingat, P-Network global saja belum dibuka jaringannya ya, dunia saja belum memakainya. Nah ini sudah dipakai sendiri di negara kita ya. Negara kita itu ada regulasi yang mengaturnya, apalagi kalau koin belum resmi di market ya, belum resmi di dunia dipakai. Saya rasa berani mengeluarkan nilai segitu, wong core timnya sendiri juga belum tentu bicara seperti itu. Ini kan baru katanya. Kemudian di Cina sendiri aja ya tidak ada resmi pernyataan core tim. Saya sudah mendukung ini, silakan kalian ikut di Indonesia. Nah, lagi harga atau nilainya aja belum tahu. Tiba-tiba open mainnetnya nggak jadi 4,7 M. Emangnya mau ada perusahaan yang rugi? Yang jelas nggak mau bos gitu. Ini kan masih awang-awang semua lah ya kan gitu. Tiba-tiba harganya cuma $1.000 atau tiba-tiba harganya cuma 1 M aja lah, nggak 4,7 M, rugi perusahaan mereka kan gitu. Ini logika aja masuk akalnya gitu loh ya. Intinya ini sudah, kalau menurut saya pribadi ya kayaknya sudah ada arah-arah ya begitulah. Nah, kalau saya pribadi ya, kemarin ada tanya gimana bang pribadi abang, saya tetap yang kita logis cerdas saja lah ya. Wong di negara kita aja pertama emang kesulitan regulasi ya, walaupun nanti bisa aja suatu saat nanti kalau sudah yakin itu sama negara-negara lain dipakai semua, nah biasanya pemerintah itu akan meregulasinya melalui apa ya, seperti kayak exchange kripto seperti itu, karena itu kan mata uang kripto gitu kan. Kalau buat bayar langsung saya rasa nggak bisa, kecuali nanti ada kerjasama dengan pemerintah. Ya ada benarnya, tapi kalau sudah open mainnet global dan itu diakui, saya rasa kalau pemerintah belum diakui dunia, pemerintah kita nggak mungkin lah mendukung gitu ya. Kita yang cerdas saja loh, kita lah gitu loh sahabatku ya. Oke, itu aja pendapat saya ya. Silahkan aja, itu urusan teman-teman, itu uang-uang teman-teman. Yang mau bergabung ya silahkan, yang enggak juga silahkan. Saya hanya memberikan analisa dan mengedukasi.
Saya sudah biasa sahabatku dibenci ya. Di awalnya dibenci, sekarang dirindu ya. Sekarang dibenci, suatu saat nanti Anda akan merinduinya. Karena sudah puluhan skema Ponzi money game yang sudah saya bongkar. Maka dari itu saya selalu menyapa sahabat, mau lovers, mau haters, semuanya sahabat saya. Karena suatu saat nanti, di saat teman-teman yang hater ini juga nanti akan berkawan terus, akan bersaudara terus, karena kalian adalah saudara-saudaraku semua. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan Indonesiaku. Bye bye.